Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri. Lalu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Tipu daya setan di tempat angker. Termasuk tipu daya setan yang banyak menyesatkan manusia yang bodoh adalah menakut-nakuti manusia di satu tempat sehingga tempat itu dikenal angker atau keramat, menyeramkan, dan lain sebagainya. Tujuan utama mereka, jin atau setan, agar manusia terjerumus dalam dosa terbesar, yaitu dapat mengekalkan pelakunya di neraka sebagai temannya setan, yaitu dosa menyekutukan Allah, seperti memohon perlindungan kepada setan-setan yang mereka anggap penunggu atau penguasa di tempat itu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Jin ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birizali minal jinni faraduhum rohaqo. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di kalangan jin. Maka para jin itu menambah bagi mereka dosa dan ketakutan. Al-Imam Ibnu Katsir As-Safai rahimakumullah menjelaskan dalam tafsir beliau, apabila mereka kaum musyrikin di masa kebodohan mendatangi suatu lembah atau tempat tertentu yang angker di suatu daratan atau tempat lainnya, sebagaimana kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah atau kebodohan, mereka memohon perlindungan kepada jin penguasa tempat tersebut. Tafsir Ibnu Katsir jilid ke-8 halaman 239. Kaum musyrikin di zaman jahiliyah memohon perlindungan kepada jin penguasa di tempat tersebut setelah ditakut-takuti oleh setan-setan yang mendiami tempat itu. Dan ternyata pada awalnya setan juga takut dengan kedatangan manusia di tempat mereka. Demi melihat ketakutan manusia kepada mereka dalam bentuk permohonan agar diberi perlindungan, maka para setan pun mulai menakut-nakuti manusia. Maka jadilah hal ini sebuah metode untuk menyesatkan manusia. Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimakumullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ikrimah, beliau berkata, dahulu jin lari dari manusia karena takut, sebagaimana manusia lari dari jin, bahkan lebih takut lagi. Dan ketika manusia mendatangi lembah tertentu, maka jin pun lari. Lalu pemimpin kaum manusia yang melewati lembah tersebut berkata, kami berlindung dengan penguasa jin yang menghuni lembah ini. Maka jin berkata, kami lihat mereka manusia takut kepada kita sebagaimana kita takut kepada mereka. Lalu para jin mulai mendekat kepada manusia dan menimpakan penyakit gila dan linglung, yakni kesurupan. Tafsir Ibnu Katsir jilid ke-8
halaman 239. Maka jelaslah keangkeran suatu tempat bukan karena adanya kuburan atau makam keramat. Bukan pula karena ada arwah penasaran yang meninggal secara tidak wajar di tempat tersebut. Semua itu hanyalah tipu daya setan untuk menyesatkan manusia. Minimalnya, jika seseorang telah berkeyakinan bahwa orang yang sudah mati ruhnya dapat bergentayangan di dunia dan bisa memberi manfaat atau menimpakan bahaya, maka akidah tauhidnya menjadi rusak. Karena keyakinan yang besar berdasarkan dalil-dalil syariat, orang yang sudah mati hanya memiliki dua keadaan. Apakah nikmat atau azab kubur yang dia dapatkan. Demikian pula orang yang sudah mati tidak dapat memberi manfaat dan menimpakan bahaya. Beberapa bentuk kesyirikan karena takut kepada tempat yang angker. 1. Syirik dalam doa atau isti'azah, memohon perlindungan kepada selain Allah Ta'ala, yaitu kepada setan, seperti ucapan sebagian orang, "Mbah, permisi, saya mau lewat. Tolong jangan diganggu." Seharusnya berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Fussilat nomor 3, ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minas syaiton naj'i fasata'id billahi innahu huwas sami'un alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Terjemahan Quran surat Fussilat ayat ke-36. 2. Syirik dalam tawakal, yaitu bergantung hati kepada selain Allah Ta'ala dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah Ta'ala semata, seperti bergantung hati kepada setan atau makhluk apapun. Seharusnya tawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka pasti Allah akan menolong sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat At-Tolak ayat ke-3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah penolongnya. Terjemahan Quran surat At-Tolak ayat ke-3. 3. Syirik dalam khauf atau takut, yaitu takutnya seseorang kepada makhluk. 1. Dengan keyakinan makhluk itu dapat menimpakan kemudorotan kepadanya tanpa izin Allah Ta'ala. 2. Atau keyakinan bahwa makhluk itu dapat menimpakan suatu bahaya yang hanya mampu ditakdirkan oleh Allah seperti bencana alam. Padahal setan-setan itu tidak sedikit pun mampu menimpakan bahaya kepada manusia kecuali dengan izin Allah Ta'ala dan tidak melampaui Allah. Maka takutlah hanya kepada Allah sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaiton yakhawfu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin.
Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Terjemahan Quran Surat Ali Imran ayat ke-175. 4. Syirik dalam roja atau berharap, yaitu mengharapkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah Ta'ala, seperti mengharapkan perlindungan dari semua bahaya. Berdoalah dan berharaplah kepada Allah, karena hanya Dia yang dapat menakdirkan kemanfaatan dan kemudaratan, sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surat Yunus ayat ke-106. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alata fa innaka idam minadh dhalimin. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat atau bahaya kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang lalim. Terjemahan Quran Surat Yunus ayat ke-106. 5. Taqarrub atau mendekatkan diri kepada setan. Kesyirikan dalam bentuk ini sangat beragam dan luas. Terkadang dalam bentuk mempersembahkan sesaji atau sembelihan kurban untuk makhluk tersebut. Padahal menyembelih itu ibadah yang hanya boleh dipersembahkan hanya kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Robmu, dan menyembelihlah hanya untuknya. Terjemahan Quran Surat Al-Kautsar ayat kedua. 6. Syirik dalam rububiyah, yaitu meyakini ada selain Allah Ta'ala yang mengatur alam ini, sehingga bisa memberikan kemanfaatan dan menimpakan bahaya atau menolak dan menghilangkan bahaya tersebut. Dan Allah Ta'ala telah mencela kaum musyrikin yang beribadah kepada selain Allah, yang tidak sedikit pun mampu memberi manfaat dan menimpakan bahaya kepada mereka. Tidak pula mampu menghilangkan atau mencegah suatu bahaya, sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-66. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum say'aw wala yadrakum. Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat atau bahaya kepada kamu? Terjemahan Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-66. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat Al-Isra ayat ke-56. Qulid ulladina ja'amatum min dunihi fala yamlikuna kasafat duri anakum wala tahwil. Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, maka mereka tidak akan
mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya. Terjemahan Quran Surat Al-Isra ayat ke-56. Kunci utama menghadapi pengganggu di tempat angker. Kunci utama menghadapi gangguan setan dan bahaya apapun adalah tauhid. Memurnikan ibadah kepada Allah semata dan menjauhi semua dosa syirik. Karena tauhid adalah sebab utama mendapat anugerah nikmat keamanan dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surat Al-An'am ayat ke-82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bitulamin awlaika lahumul amanu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman, syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Terjemahan Quran Surat Al-An'am ayat ke-82. Makna kezoliman dalam ayat ini adalah perbuatan syirik yang merupakan kezoliman terbesar, sebagaimana diterangkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lama nazalat alladina amanu walam yalbisu imanahum bidulami sakko dzalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qalu ayyuna la yadlimu nafsahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa huwa kama tadununa innama huwa kama qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tus'rika billahi inna saraka la tulamun adim. Ketika turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman, Quran Surat Al-An'am ayat ke-82, maka ketentuan dalam ayat ini memberatkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak menzolimi diri sendiri? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kezoliman dalam ayat tersebut tidak seperti yang kalian kira. Kezoliman yang dimaksud adalah syirik, sebagaimana ucapan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Quran Surat Luqman ayat ke-13. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Doa menghadapi penunggu atau tempat yang angker. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza nazala ahadukum mangzila falyakul a'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq fa innahu la yaduru sayun hatta yartazila minhu." Apabila seorang di antara kalian mendatangi suatu tempat, hendaklah membaca A'udzu bikalimatillahi tammah
min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Maka sesungguhnya jika dia membaca doa tersebut, tidak ada apapun yang dapat membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Muslim dari Haulah binti Hakim As-Sulaimiyah radhiyallahu anha. Doa ini juga dianjurkan untuk dibaca setiap sore 3 kali dan untuk memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari binatang berbisa atau binatang buas. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Za'a rojulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah malakitu min aqrab ladaqatni bari hatta qala ama law qulatu hina am saitu audu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq lam tadoruk. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tadi malam aku disengat kalajengking. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan ketika masuki waktu sore engkau membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Maka kalajengking itu tidak dapat membahayakanmu. Hadis riwayat Muslim. Juga disunahkan membaca doa perlindungan bagi anak-anak. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Kana Nabiyu sallallahu alaihi wasallam yu'awad al-Hasan wal Husain a'udu kuma bikalimatillahi tamah min kulli syaitan wa ma mahid wa min kulli aini la amati wa yaqulu inna abakuma kana yu'awad biha Ismail wa Ishaq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperlindungkan Al-Hasan dan Husain kepada Allah Ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tamah min kulli syaitan wa mamah wa min kulli aini lamah. Aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setan, binatang berbisa, dan mata yang dengki. Makna lain, segala macam bahaya. Dan beliau bersabda kepada Al-Hasan dan Husain, sesungguhnya bapa kalian berdua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, memperlindungkan Ismail dan Ishak dengan doa ini. Hadis riwayat Bukhari. Dan masih banyak doa-doa yang dapat dibaca untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang belum menghafalkannya, maka boleh berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dengan bahasa apa saja yang dia ketahui, tentunya disertai dengan tawakal dan pengharapan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagi seorang muslim, doa dan tawakal kepada Allah Ta'ala disertai usaha maksimal sudah cukup
untuk selamat dari berbagai macam bahaya yang mengancamnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang diajarkan oleh syariat yang mulia ini. Sehingga tidak perlu menyembunyikan klakson atau meminta permisi kepada para jin yang mendiami jalan tertentu. Apalagi sampai memohon kepada mereka agar dilindungi dan diselamatkan dalam perjalanan. Karena perbuatan itu termasuk kesyirikan yang justru lebih berbahaya dibanding musibah kecelakaan yang kita alami dunia ini. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ta'na ghufranaka Rabbana walikal masir. Permohonan maaf apabila ada kata atau kalimat, ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid maupun kaidah ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.